Cerita berdasarkan dari ownernya saja ya. Iya. Jadi kalau Kaku itu sebenarnya kan starting di awal-awal COVID. Kalau Kaku kan itu model bisnisnya B2C, Iya. jadi bisnis to customer. Cuma kalau konsep tanya-tanya memang saat ini lagi naik di Nipa sebenarnya. Dan sebenarnya karena trafficnya juga banyak sebenarnya di proses sistem kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, kembali lagi di SI Podcast dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Bagaimana nih kabar kalian? Pastinya sangat baik dan juga tetap semangat ya, karena kami kali ini juga penuh semangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Perkenalkan, nama aku Puput sebagai host pada episode kali ini, dan kali ini aku nggak sendiri karena kali ini ada narasumber hebat kita, yaitu ada Karis Bayu Esa. Nah, bisa dong Kak, sama-sama nih sama Citizen nih. Halo, siapa? Citizen? Iya. Halo Citizen. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis entrepreneurship dari sebuah makanan. Pasti Sobat Citizen ini nggak familiar lagi ya tentang makanan Kaku Food. Nah, Kaku Food ini pasti sangat terkenal ya di media sosial, apalagi sering banyak konten ya Kak yang dibuat oleh Kaku Food untuk penyebaran itulah. Nah, jadi mungkin kita akan langsung saja ya. Dan untuk bagian kalian Sobat Citizen, jangan lupa untuk stay tune terus. Nah, halo Kak Karis Bayu atau Kak bagaimana Kak? Aku panggilnya nih Kak Bayu. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu dong Kak, ceritain dong Kak, kesibukan Kakak sehari-hari apa aja nih? Kalau sekarang sebenarnya lagi full di Kaku. Kemarin sempat sementara sambil kuliah juga, cuma baru-baru lulus, jadi sekarang memang lagi full di Kaku. Ngerjain sales penjualan. Oh, berarti sangat sibuk banget ya Kak. Indah terlalu sih sebenarnya. Oke, boleh dong Kak cerita ini. Itu Kaku Food itu berasal dari mana sih sebenarnya? Apakah ada kisah perjalanannya sebelum membuat nama itu Kaku Food? Ini saya cerita berdasarkan dari ownernya saja ya. Iya. Jadi kalau Kaku itu sebenarnya kan starting di awal-awal COVID sebenarnya, 2020. Waktu itu cabang pertamanya di BTP. Dari setelah di BTP akhirnya buka beberapa cabang dengan model ghost kitchen sebenarnya. Ghost kitchen itu kayak resto yang cuma dapur saja, tidak kayak outlet Kaku kayak sekarang lah, yang orang bisa makan di tempat nyaman dan sebagainya. Dulu memang betul-betul buka titik saja di platform online delivery. Oh, berarti pre-order ya? Buka titik, jadi orang lebih bisa pesan online sebenarnya, goals yang utama, karena kan waktu itu juga lagi PSBB, jadi memang orang secara habit itu jarang ada yang makan langsung ke tempat, jadi memang akhirnya diambil peluang itu untuk bikin model resto dengan ghost kitchen konsepnya. Jadi dari situ akhirnya bertumbuh sampai sekarang diperbaiki konsep outletnya, diperbaiki konsep dine-in-nya, orang bisa makan gorengan pakai AC, kayak gitu lah sampai sekarang. Oh, berarti dia cabang pertama, pembukaan pertama itu di bagian BTP? Iya, BTP. Berarti sudah banyak banget cabang ya di outlet Kaku Food di sekitar Makassar. Itu Kaku Food itu hanya memang ada di Makassar kah, atau memang ada rencana di luar pulau atau mau ke seluruh Nusantara begitu untuk penyebarannya? Kalau sekarang, kalau dengan model outlet itu hanya ada di Makassar sama Goa. Sebenarnya 13 di Makassar, 2 di Goa. Cuma kalau produknya Kaku sebenarnya itu kita sudah distribusikan ke beberapa daerah di wilayah Indonesia dengan konsep frozen food. Jadi Kaku itu nyuplai produk jajanan, pangsit, bakso, tahu, cireng ke kafe-kafe yang mau jualan produk frozen atau jualan jajanan di kafenya, yang mereka tidak perlu lagi urus produksi, beli bahan baku dan sebagainya. Itu sudah kita kirim, sebenarnya sudah jalan. Nama brandnya itu Tobi Factory, under Kakuji juga sebenarnya.
Oh, berarti Kaku itu bukan hanya kayak menyediakannya sudah jadi langsung, tapi juga ada frozen food untuk tersedia bagi yang punya kafe atau restoran yang lainnya ingin menyediakan seperti itu. Iya, untuk sekarang. Jadi modelnya kalau Kaku kan itu model bisnisnya B2C. Iya. Jadi bisnis to customer. Jadi kita jualan langsung ke customer. Kalau Tobi ini modelnya B2B, business to business. Jadi dari Kaku ke para pelaku usaha lain sebenarnya. Cuma sekarang selain itu lagi develop juga brand lain dalam bentuk frozen juga. Cuma mungkin ditunggu saja nanti informasinya di Instagramnya Kaku. Siap banget sih, berarti sobat-sobat Citizen harus tetap pantau ya apa saja kegiatan nanti di media sosial Kaku Food ya Kak. Yes. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, Kakak di bagian Kaku Food itu sebagai apa nih perannya? Iya, kalau saya sebenarnya sekarang di Kaku itu posisinya staff sales. Jadi banyak ngerjain program penjualan khususnya offline sama online. Bagaimana caranya narik orang datang belanja lebih sering, belanja lebih banyak, itu diturunkan lewat program-program. Misalnya kalau teman-teman perhatikan di Instagramnya Kaku, itu setiap minggu pasti ada promo. Ya betul. Setiap minggu terupload. Nah itu salah satu bentuk programnya dan beberapa turunan lain. Terus tadi yang sempat saya sampaikan kalau yang soal brand baru itu rangkap juga sebenarnya jadi SPV Marketing and Sales. Jadi bukan cuma ngerjain sales lagi tapi ngerjain konten juga nanti ke depannya. Konten Instagram, media sosial dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Oh, pantas ya kayak banyak banget. Apalagi yang aku tahu tuh kayaknya aku sering banget nih beli Kaku Food itu menggunakan voucher. Voucher buy one get one. Oh iya, itu sebenarnya bentuk partnership antara organisasi sama Kaku modelnya. Oh Kak, kan juga sering banget nih ya nonton reel dari Kaku Food. Itu ada yang di mana tuh di salah satu mall Nipah yang banyak banget nih kontennya kayak Kak tahu ki Kaku Food Kak, sebutkan 5. Ada nggak nih Kak rencana untuk mau kayak seperti itu tapi di keliling kampus? Sebenarnya kalau teman-teman scrolling di TikTok itu model konten di kampus itu pernah dikerjakan sama Kaku. Awalnya itu kita konsepnya sosial eksperimen. Sosial eksperimennya ada yang misalnya timnya Kaku naro kemasannya Kaku di jalan. Terus kalau nanti ada orang lewat, kalau ada yang ngambil itu didatangi terus dikasih Kaku kayak gitu-gitu misalnya. Terus ada yang tiba-tiba kalau di kampus kan sejauh ini sih kebanyakan di Unhas, di UN juga pada salah pernah. Jadi ada di beberapa spot kampus kalau ada lagi duduk orang sendiri atau lagi ngumpul, tiba-tiba datang ada seseorang lah. Ada tuh brand ambassador Kaku yang gondrong. Tiba-tiba datang ngasih produk, ngasih tulisan-tulisan kata-kata tertentu untuk penyemangat dan sebagainya. Sebenarnya pernah dilakukan. Cuma kalau konsep tanya-tanya memang saat ini lagi naik di NIPA sebenarnya. Dan sebenarnya karena trafficnya juga banyak, akhirnya dikonsistenkan dulu di situ untuk lokasinya. Oh, berarti udah banyak banget ya untuk konten seperti itu ya. Bagaimana sih Kak caranya kayak untuk mempertahankan strategi dalam pemasaran penjualan Kaku Food di berbagai makanan? Kasih tahu aku, ini makanan nih beredar banyak banget nih, apalagi berbanyak macam ya. Dan bagaimana caranya strateginya Kaku Food nih untuk mempertahankan itu agar tetap selalu kondusif dan naik untuk di dalam pengedaran makanan itu? Iya. Penjualan. Sebenarnya kalau bicara kuliner, strategi pemasaran terbaik itu adalah produk yang enak sebenarnya. Karena sebagus apapun strategi yang kita bikin, semenarik apapun, apapun campaign yang dibikin, kalau produknya gagal, produknya tidak diterima, produknya tidak bisa bikin orang datang lagi untuk belanja, itu sama sebenarnya nggak akan tercapai tujuannya. Jadi sebenarnya di awal itu Kaku lebih fokus ke produk dulu sebenarnya, bikin produk yang enak, bikin produk yang disukai, baru akhirnya ngerjain dari sisi konten dengan strategi pemasarannya. Kalau secara strategi sebenarnya secara teknis kurang lebih sama yang dilakukan dengan brand-brand lain. Pasti brand-brand lain itu mulai dari tahap bikin ide kontennya apa, perencanaan kontennya mau diupload tanggal berapa, detail kontennya seperti apa, terus nanti dikerjakan, di preview, diupload dan sebagainya. Sebenarnya secara proses teknis itu sama sebenarnya. Cuma yang membedakan mungkin treatment atau pendekatan kontennya
ke customer. Misalnya contoh kalau teman-teman lihat di Instagramnya Kaku, itu kita jarang pakai bahasa-bahasa yang formal sebenarnya. Iya sih. Pendekatan itu lebih ke bahasa-bahasa sehari-hari, pakai ki, kita, gimana ki, kayak gitu-gitu, tahu ki, biasa kayak gitu-gitu komunikasinya. Jadi sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan gap antara brand dan customer. Jadi dibuat gini seolah-olah Brenta atau Kaku, yaitu temannya sebenarnya yang sering berinteraksi di media sosialnya. Jadi kayak komen di Instagramnya teman tak. Dan itu juga mungkin salah satu akhirnya yang buat engagement ke aku, baik itu di view, like, comment, dan share itu lumayan tinggi karena mencoba sedekat itu pendekatannya, gaya bahasanya dan sebagainya dengan customer. Oh, berarti sangat penting ya untuk kayak pembuatan agar pendekatan dengan customer yang lain ya. Dari bagaimana cara kita berkomunikasi dan juga bagaimana cara kita untuk bisa dekat dengan konsumen. Karena setahu aku banyak banget yang orang-orang tuh buat konten pakai bahasa kaku, bahasa kayak bahasa baku sekali. Tetapi ternyata ada juga bisa cara strategi seperti itu dengan pendekatan customer lebih dipentingkan dan juga kualitas produk. Iya, sebenarnya lebih disesuaikan juga dengan target marketnya sebenarnya. Karena kebetulan kan target marketnya kan itu kebanyakan di 18 sampai 20-an ke atas, ya mahasiswa sampai umur-umur baru yang kerja. Jadi sebenarnya dengan bahasa itu baru mereka bisa merasa relevan dengan relate. Cuma kalau misalnya brandnya akhirnya target marketnya memang orang-orang usia ke atas misalnya, sebenarnya tidak masalah pakai bahasa-bahasa yang seperti itu karena sesuai dengan target marketnya. Jadi sebenarnya poinnya adalah buat strategi marketing yang relevan dengan target market yang mau kita incar supaya itu masuk dan bisa mereka terima. Strategi yang sangat bagus. Nah Kak, kira-kira selama kakak jadi berperan di Kakuput atau bekerja di situ, kira-kira dia kasih tantangan yang kakak hadapi yang sangat sulit sekali saat kakak menjalankan tugas tersebut? Di bagian salesnya atau marketingnya tadi? Di bagian sales. Sebenarnya kalau tantangan, kalau sales pasti kalau bicara soal target itu pasti semua sales dapat lah target yang harus dikejar dari sisi program, dari sisi penjualan, dari sisi customer dan sebagainya. Sebenarnya tantangannya sih sebenarnya lebih ke bagaimana selalu muncul ide-ide baru untuk bikin program. Bagaimana caranya kita brainstorming, bagaimana caranya kita mencoba lihat apa yang lagi happening di media sosial kah, di masyarakat, dan itu akhirnya bisa diaplikasikan dalam bentuk program penjualan. Jadi sebenarnya challenge-nya lebih ke berupaya untuk memperkaya terus wawasan, memperkaya exposure dari hal-hal yang terjadi di luar, dan itu akhirnya bisa jadi ide untuk bikin program, bisa jadi ide bikin konten, bisa jadi ide untuk bikin produk baru misalnya, kayak gitu-gitu. Oh, berarti nanti kayaknya Kaku ini bakal ada inovasi baru lagi ya untuk kedepannya? Iya, biasanya sih setiap tahun pasti kita ada rutin namanya NPL, New Product Launching. Kayak tahun ini itu kita launching es kopi aren, es teh. Tahun lalu kita launching jajanan manis, pisang nugget, pisang roll, pisang topping, dan itu memang salah satu agenda rutin yang biasanya diadakan setiap tahun untuk selalu ada NPL terus. Tapi bagaimana nih Kak caranya Kakak untuk mengatasi tantangan tersebut? Apakah ada tips and triknya Kak supaya kayak Kakuput ini bakal tetap berjalan dan tetap meningkat terus dari pasaran yang lainnya? Sebenarnya kalau bicara soal metode itu yang paling umum sih sebenarnya, dan mungkin di teman-teman organisasi misalnya himpunan HMJS itu juga pasti tahu konsepnya ya, plan, do, check, action. Jadi dari awal bagaimana merencanakan program itu dengan baik, dilaksanakan, dimonitoring pada saat dilaksanakan apakah ada yang miss, yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, lalu setelah evaluasi. Jadi sebenarnya polanya begitu terus, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan ketika buat program itu bisa jadi ada margin error, ada miss dan sebagainya. Yang penting adalah ketika ditahui masalahnya itu diperbaiki, bukan didiamkan, karena akhirnya
Kalau melakukan hal yang sama terus tapi berharap hasil yang berbeda, yaitu tidak akan tercapai dari tujuan awalnya. Jadi dievaluasi terus programnya. Berarti banyak banget ya Kak yang tantangan yang sering dihadapi ya Kak. Tetapi dengan cara evaluasi bisa memperbaiki seluruhnya. Tadi pas Kak kan dengar-dengar kan soal permasalahan konten nih. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak cara strategi Kakak dalam pembuatan konten itu? Apakah ada kayak planning-planning tertentu dan adakah juga kayak memanage waktunya untuk konten setiap ini? Adakah jamnya yang digunakan? Ya. Kalau di Kaku itu sebenarnya memang kuat di planning sebenarnya, di perencanaan. Konten-konten di Kaku, misalnya nih, konten yang mau di-upload bulan November misalnya nanti, itu sudah ada semua kontennya maksimal di tanggal 20 sebenarnya. Jadi 10 hari sebelum jalan bulan berikutnya itu sudah clear semua kontennya. Tanggal 1 upload apa, tanggal 2 upload apa, tanggal 3 sampai akhir bulan kontennya apa, video atau desain, captionnya apa. Terus di sisi editorial plan-nya untuk detail kontennya itu kita susun konten ini tujuannya apa. Apakah untuk promosi, apakah untuk memberikan informasi, apakah untuk entertain, sekedar menghibur, atau ada tujuan lain yang mau dicapai. Jadi sebenarnya konten itu sebaiknya di breakdown sedetail mungkin. Goalsnya apa, tujuannya apa, pesan yang mau disampaikan apa lewat konten itu, sehingga kita bisa tahu tolak ukurnya apa. Misalnya contoh kalau kita bikin konten yang memang goalsnya di engagement, berarti tolak ukurnya di engagement, di like, comment, subscribe, share dan sebagainya. Kalau tolak ukurnya di program, misalnya promo, berarti nanti seberapa banyak akhirnya yang gunakan promo ini lewat Instagram, gitu. Jadi sebenarnya sangat penting untuk menyusun konten plan tadi atau konten kalender lah bahasanya, di hari apa, tanggal berapa mau upload apa. Terus didetailkan di editorial plan, jenis kontennya seperti apa, judulnya apa, pesannya apa, keterangannya, caption dan sebagainya. Dan itu biasanya sudah clear 1 bulan sebelumnya, bahkan tadi di tanggal 20. Jadi di November itu tinggal diupload saja sebenarnya. Baru disesuaikan kalau misalnya tiba-tiba ada program dadakan, program tambahan yang biasa banyak itu kalau sama merchant online kayak gitu-gitu. Jadi misalnya ditukar dulu, kasih naik dulu promo online, promo ojol kayak gitu-gitu. Oh, berarti sudah di dalam Kakuf itu berarti ada divisi yang untuk pembuatan konten ya, sama yang untuk menyebarkan upload di media sosial platformnya. Ya, kalau itu di bagian marketing ada 3 orang. Sebenarnya dua staff, 1 manajer marketing sama sales. Jadi untuk secara strategis memang itu kebanyakan dihandle sama manajer marketing sama sales, dari sisi content plan-nya, ideation-nya dan sebagainya. Lalu masuk di ranah teknis kayak video desain itu baru dihandle sama tim staff sebenarnya. Cuma secara umum biasanya satu divisi kalau bahas konten, bahas program penjualan itu lebih banyak di ngobrol sebenarnya, walaupun bukan secara job desk, bukan tugas tak, tapi banyak jadi ngobrol satu sama lain, saling kasih feedback. Kalau untuk konten sebagusnya seperti apa, begitupun orang marketing kalau untuk sales seperti apa. Jadi akhirnya saling tahu jadi pekerjaan masing-masing. Dan tadi yang aku dengar kan banyak banget ya nih ya tentang konsepnya, planningnya dan perencanaannya. Nih Kak, boleh tahu nggak nih Kak, asal nama Kakuput itu dari mana? Adakah dari ciri khas khususnya dari nama tersebut? Ya, ini lagi-lagi saya sampaikan cerita dari ownernya. Kalau Kaku itu sebenarnya kalau secara bahasa itu kan bahasa Jepang, artinya menulis sebenarnya. Jadi secara value sebenarnya harapannya itu orang-orang yang ada di Kaku ataupun orang-orang yang jadi penikmat Kaku itu bisa menulis ceritanya masing-masing ditemani sama Kaku lah. Misalnya kan ada orang yang akhirnya ditemani ngerjain tugas, ditemani ngantor, bahkan biasa Kaku jadi hadiah untuk orang-orang tertentu, orang-orang tersayang kayak gitu-gitu. Itu secara value. Cuma kalau cerita lainnya itu dari karakter anime sebenarnya, dari One Piece, Kaku namanya. Jadi kebetulan ownernya itu lumayan
ngikutin One Piece dan akhirnya terinspirasi dari situ juga. Dan di sisi lain juga secara pengucapan, secara penyebutan itu mudah diucapkan dan mudah diingat karena dari dua suku kata saja. Biasanya salah satu kesalahan brand dalam membuat brand itu terlalu keren, terlalu ribet, terlalu English, dan akhirnya itu susah untuk diingat, susah untuk disebutkan, bahkan susah untuk terasosiasi dengan usaha yang dia kerjakan misalnya. Jadi sebenarnya kenapa dipilih itu ya, kan itu tadi beberapa alasannya. Keren banget ya, berarti dari cuma sekedar nonton film tiba-tiba langsung ada ide yang bagus gitu untuk pemberian namanya. Tadi kan ada ya, kan di Kaku Food itu udah banyak banget outlet dan jujur itu outletnya itu sangat nyaman banget. Kira-kira ada nggak sih Kak, semisal nih kan banyak banget nih anak mahasiswa biasanya sering banget datang di Kaku Food, terus kayak nongki-nongki sambil makan-makan enak. Itu kira-kira ada nggak sih Kak kayak batas waktunya? Kalau misalnya kita tidak boleh lama-lama di sini, terus kayak apakah ada teguran kalau misalnya kita lama-lama untuk belajar di sana, atau memang kayak ya udah free aja bebas gitu? Iya, sejauh ini sih secara di outlet itu tidak ada sebenarnya. Jadi malah kita harapannya lebih banyak orang yang nongkrong sebenarnya, karena sejauh ini itu memang lebih banyak orang habitnya yang belanja online sama take away bawa langsung. Nah sebenarnya goals utamanya kenapa akhirnya outletnya diperbaiki, ambience-nya dikasih bagus, suasananya dikasih se-cozy mungkin, senyaman mungkin, karena ekspektasinya itu akhirnya lebih banyak orang yang bisa nongkrong makan langsung di situ, entah itu sekedar ngobrol, kerja tugas, kerja pekerjaan dan sebagainya. Dan itu memang harapan sebenarnya akhirnya dipercantik outletnya. Jadi untuk saat ini tidak ada sebenarnya. Yang penting tidak lewat di jam operasional ya. Kalau tutup juga terus masih mau nongkrong ya, itu mungkin baru disampaikan dengan baik untuk mau ditutup. Bener sih, karena aku juga pernah di outlet Kaku Food juga karena emang nyaman banget. Kayak bahkan kayak nggak mau pergi dulu deh. Pasti adem banget nih di sini, nyaman. Nah Kak, kira-kira nih Kak, ada nggak nih Kak informasi kalau misalnya ada lowongan dari Kaku Food untuk bagi-bagi mahasiswa kayak ingin kerja part time, terus atau nggak full time, ada nggak tuh Kak? Iya. Kalau Kaku itu biasanya sih selalu rutin buka loker. Kalau untuk ranger namanya di bagian outlet. Terus kalau untuk posisi di head office itu biasanya tergantung kebutuhan sebenarnya. Cuma kalau mau tahu ya tinggal cek saja Instagramnya Kaku, karena pasti di-upload dan pasti kalau lagi ada buka itu di pin sebenarnya. Kalau ada informasi terkait loker baik itu outlet ataupun di head office biasanya selalu di-upload di situ. Berarti kayaknya aku nanti coba-coba deh lowongan deh di situ. Iya boleh. Wah kayaknya udah selalu asik dia ngobrol sampai nggak tahu waktu nih. Berarti kayaknya kita udah sepamit ya Kak dari Sobat Citizen. Dan kalau gitu nih Kak, kita tuh udah banyak banget ya dari belajar ilmu bagaimana cara strateginya Kaku Food, apa saja yang dipromosikan, dan bagaimana cara Kaku Food untuk bisa beradaptasi atau berakrab dengan para customer. Oke guys, gini kita tuh kayaknya udah nggak sadar waktu ya, karena udah lama banget nih banyak berbincang dengan Kak Bayu tentang bagaimana strategi Kaku Food kepada customer yang lainnya, bagaimana cara berakrab, dan bagaimana juga cara Kaku Food itu untuk memberi kenyamanan kepada customer. Nah, kira-kira ada nggak nih Kak kesan-pesan untuk Sobat Citizen ataupun penonton lainnya? Sebenarnya satu perbanyak jajan Kaku saja supaya harapannya ya dengan Kaku tadi tujuan utamanya sebenarnya Kaku itu bisa menjadi teman dari setiap momennya lah. Orang-orang kayak tadi saya sampaikan, ada orang yang sementara kerja tugas ditemani sama Kaku, ada orang yang lagi nongkrong ditemani sama Kaku, ada orang yang lagi galau bahkan ditemani sama Kaku juga. Jadi ya harapannya Kaku bisa membersamai setiap momen kalian. Bahkan ada yang cerita juga tentang kegalauan jadi Kaku. Ya kayak gitu-gitu. Tapi aku harap ya Kak, semoga nanti konten-kontennya Kaku Food bakal juga di kampus UIN. Ya. Dan oke guys, jangan lupa untuk kalian untuk follow dan pantau terus juga Instagram Kaku Food. Dan pastinya bakal banyak banget promo Kaku Food yang bakal di Instagram ya Kak ya. Ya.
Dan juga kalian jangan lupa untuk nonton episode kita kali ini di YouTube HMJ Sistem Informasi. Karena bakal banyak sekali episode selanjutnya bakal bikin kalian menarik dan juga pastinya bermanfaat. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar episode kali ini tetap bermanfaat. So, buat aku Putri Apriyani untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.